Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Febrianti Muntiluja, biasa dipanggil Febi. Di sini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul kecerdasan buatan. Ada 7 pembahasan yang saya akan bahas satu persatu, yaitu satu, pengertian kecerdasan buatan. Kedua, sejarah kecerdasan buatan. Yang ketiga, perbandingan kecerdasan alami dan kecerdasan buatan. Keempat, konsep kecerdasan buatan. Kelima, perbandingan artificial intelligence dengan program komputer konvensional. Keenam, penyajian dan aplikasi dasar kecerdasan buatan. Dan ketujuh, dampak positif dan negatif dari kecerdasan buatan. Yang pertama, kita akan bahas yang pertama. Pertama adalah pengertian kecerdasan buatan atau disebut artificial intelligence atau disingkat dengan AL. Kecerdasan buatan adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang lebih manusiawi. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengikuti atau mencontoh karakteristik dan analogi berpikir dari kecerdasan intelijensi manusia dan menerapkan sebagai algoritma yang dikenal oleh komputer. Dengan suatu pendekatan yang kurang lebih fleksibel dan efisien dapat diambil tergantung dari keperluan yang mempengaruhi bagaimana wujud dari perilaku kecerdasan buatan. Artificial intelligence biasanya dihubungkan dengan ilmu komputer, akan tetapi juga berkait erat dengan bidang lainnya seperti matematika, psikologi, pengamatan, biologi, filosofi, dan yang lainnya. Kemanapun untuk mengkombinasikan pengetahuan dari semua bidang, ini pada akhirnya akan bermanfaat bagi kemajuan dalam upaya menciptakan suatu kecerdasan buatan. Ada pengertian lain lagi dari kecerdasan buatan. Pengertian lain dari kecerdasan buatan adalah bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang sebaik yang dilakukan manusia. Pada awalnya, diciptakan komputer hanya difungsikan sebagai alat hitung saja. Namun, sering dengan perkembangan zaman, maka peran komputer semakin mendominasi kehidupan manusia. Komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai alat hitung. Lebih dari itu, komputer diharapkan untuk dapat memberdayakan untuk mengerjakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu kecerdasan buatan. Sejarah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan bidang ilmu komputer yang sangat penting di era kini dan di masa akan datang untuk mewujudkan sistem komputer yang cerdas. Bidang ini telah berkembang sangat pesat di 20 tahun terakhir, sering dengan kebutuhan perangkat cerdas dan pada industri di rumah tangga. Kata intelligence berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligo, yang berarti sangat paham. Saya paham. Berarti dasar dari intelligence ialah kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Sebenarnya, area kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan disingkat dengan AL, bermula dari kemunculan komputer sekitar tahun 1940-an. Meskipun sejarah perkembangan dapat dilacak zaman masih kuno, pada masa ini difokuskan pada kemampuan komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, komputer tersebut dapat meniru kemampuan kecerdasan perilaku manusia. Pada tahun 1980-an, jaringan saraf digunakan secara meluas dengan algoritma perambatan balik. Pertama kali diterapkan oleh Paul John Werbos pada 1974. Tahun 1990-an ditandai perolehan besar dalam bidang artificial intelligence dengan demonstrasi berbagai macam aplikasi, lebih khusus Deep Blue, sebuah komputer permainan catur, mengalahkan Garry Kasparov dalam sebuah
pertandingan 6 game yang terkenal pada tahun 1997. Saat ini, hampir semua perangkat komputer dan perangkat elektronik canggih menerapkan kecerdasan buatan untuk membuat sistem lebih handal. Ini di masa yang akan datang, diperkirakan semua perangkat elektronika dan komputer menjadi jauh lebih cerdas, telah dinamakan dengan metode kecerdasan buatan. Dan yang ketiga, pembahasan yang ketiga itu perbandingan kecerdasan alami dan kecerdasan buatan. Jika dibandingkan dengan kecerdasan alami, kecerdasan buatan memiliki beberapa keuntungan secara komersial, antara lain: 1. Kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Kedua, kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasikan dan disebarkan. Ketiga, kecerdasan buatan lebih murah. Keempat, kecerdasan buatan lebih konsisten. Kelima, kecerdasan buatan dapat didokumentasikan. Keenam, kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat. Ketujuh, kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik. Sedangkan keuntungan kecerdasan alami adalah: 1. Kreatif. Kedua, kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu konsep kecerdasan buatan. Ada konsep-konsep kecerdasan buatan, itu ada 5. 1. Turing text. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan karena waktu yang singkat. Kedua, pemrosesan simbol sifat penting dari artificial intelligence. Dan ketiga, heuristik. Keempat, inferensial. Mencoba untuk membuat mesin memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan. Kelima, percocokan pola. Kita bahas langsung ke pembahasan yang ke-5. Perbandingan AL dan program komputer konvensional. Program komputer konvensional prosesnya berbasis algoritma, yakni formula matematis dan prosedur sekuensial yang mengarah kepada suatu solusi. Algoritma tersebut dikonvensial ke program komputer yang memberitahu komputer secara pasti instruksi apa yang harus dikerjakan. Algoritma yang dipakai kemudian menggunakan data seperti angka, huruf, atau kata yang menyelesaikan masalah. Perangkat lunak. Artificial intelligence berbasis berepresentasi serta memanipulasi simbolik. Di sini simbolik berupa huruf, kata, atau angka yang mempresentasikan objek, proses, dan hubungan keduanya. Sebuah objek bisa jadi seorang manusia, benda, pikiran, konsep, kejadian, atau pernyataan suatu fakta. Menggunakan simbol, kita dapat menciptakan basis pengetahuan yang berisi fakta, konsep, hubungan di antara keduanya. Kemudian beberapa proses yang digunakan untuk memanipulasi simbol tersebut untuk menghasilkan nasihat atau rekomendasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Masuk ke 6, yaitu penyajian dan aplikasi dasar kecerdasan buatan. 1. Cabang kecerdasan buatan. Penyajian dan aplikasi dasar kecerdasan buatan itu terdapat ada 2. Yang pertama, cabang kecerdasan buatan, itu 1. Cabang kecerdasan buatan pencarian. Dan kedua, bidang aplikasi kecerdasan buatan menerapkan kecerdasan meliputi berbagai bidang seperti yang ditunjuk pada bagian akar pohon, artificial intelligence, diantara lain bahasa, sistem pakar, pemrosesan bahasa alami. Lanjut ke terakhir, dampak positif dan negatif. Dampak positif AL. Pada bidang industri, penerapan artificial intelligence dapat membantu meningkatkan
keamanan pegawai. Kedua, dampak negatif AL. Dengan adanya AL, semua pekerjaan manusia dapat digantikan. Dengan adanya hal itu dapat menambah jumlah pengangguran. Baiklah, saya akhiri saja karena waktu yang menjadi terhambat, maka penjelasan saya sampai di sini saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.